Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok di ruang kolaborasi modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8. Dengan tujuan pembelajaran 1. CGP dapat menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. 2. CGP dapat mempersembahkan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Pada sesi ini, kami melakukan kerja kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mempelajari kasus-kasus yang disediakan. 2. Melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap kasus yang disajikan. Kami, kelompok 2 yang tergabung dalam 1. Dedi Prabowo, 2. Ernawati, dan 3. Binti Soliha. Kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikutnya pertanyaan dan jawaban. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? 1. Validasi tindakan yang salah, yaitu Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. 2. Menanyakan keyakinan, yaitu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kami, restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran mereka. Adapun langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka, yaitu pertama, mereka akan mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali ada di posisi pembuat merasa bersalah. Hal ini ditunjukkan pada kalimat, ayolah, tugasnya dikerjakan.
Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami sebagai Pak Hasan, kami akan memberi masukan kepada Ibu Santi tentang langkah-langkah segitiga restitusi secara lengkap. Hal ini dikarenakan pada kasus Vivi dan Natali, Ibu Santi belum memunculkan tahapan menstabilkan identitas. Berikutnya untuk kasus 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Erna. Silakan Ibu Erna. Terima kasih Pak Dedi. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi yang diambil Bapak Lukman adalah penghukum, yaitu terdapat pada kalimat, "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Pertanyaan selanjutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Sabrina yaitu: yang pertama, menstabilkan identitas. "Sabrina, sepatunya warna apa ya yang kamu pakai? Kamu tahu tidak warna yang harus dipakai?" Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. "Sabrina, kamu pasti punya alasan memakai sepatu warna coklat." Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dengan bertanya, "Sabrina, bagaimana cara kamu memperbaiki masalah ini?" Pertanyaan terakhir, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam adalah nilai kesetaraan. Untuk menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, yaitu dengan memanggil Pak Lukman untuk berdiskusi bersama tentang 5 posisi kontrol. Kemudian memberikan penjelasan bahwa seharusnya dalam menangani suatu kasus harus berada pada posisi manajer. Kasus 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Binti. Terima kasih Bu Erna. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis.
Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegangi buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun hanya diam membisu pertanyaan dan jawaban. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, serta kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Jika Ibu Dani mengambil posisi pemantau, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yaitu, "Fajar, kamu tahu tidak apa yang harus kamu lakukan ketika ibu sedang menerangkan? Terus, yang kamu lakukan apa barusan? Kalau seperti itu, konsekuensi apa yang harus kamu terima?" Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Jika kami sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar, maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan memanggil Ibu Dani untuk berdiskusi bersama tentang 5 posisi kontrol dan memberikan penjelasan bahwa kita harus berada pada posisi manajer. Selanjutnya, memanggil Fajar dengan memberi motivasi kepada Fajar melalui posisi manajer dengan tahapan segitiga restitusi. Dengan harapan Ibu Dani juga mendapatkan suatu pembelajaran bagaimana posisi manajer tersebut. Untuk kasus 4, saya kembalikan kepada rekan saya Pak Dedi. Silahkan Pak Dedi. Terima kasih Bu Binti. Berikutnya kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu Bu.
Saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu Bu. Bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dan jawaban. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang telah dipraktekkan kepala sekolah Ibu Suti adalah posisi manajer. Karena pada kasus tersebut, Ibu Suti berusaha menggiring Anto dan Dino memahami masalah yang sedang mereka hadapi dan mengarahkan mereka untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan, Ibu Suti memberikan tanggung jawab kepada Dino untuk menjahitkan kancing baju Anto sesuai dengan permintaan Anto. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Dalam kasus tersebut, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan pertanyaan, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Selanjutnya, untuk menguatkan Anto, Ibu Suti menanyakan, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju pada kasus ini adalah berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Berakhlak mulia ditunjukkan dari Bu Suti yang membantu Dino dan Anto menyelesaikan masalah yang terjadi pada mereka agar hubungan mereka menjadi baik kembali. Bertanggung jawab terlihat dari Dino yang diberikan tanggung jawab Bu Suti menjahitkan kancing baju milik Anto untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.